Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kali ini Peta Islam kembali lagi dengan Pak Herman ya untuk membahas masih tentang Lailatul Qadar, yaitu dengan judul nanti adalah fungsi Lailatul Qadar. Tapi sebelum kita melanjutkan menonton videonya, jangan lupa seperti biasa untuk bagi yang belum subscribe untuk subscribe ya. Jangan lupa like dan komentarnya dan bagikan video ini ke teman-teman atau saudara-saudara. Seperti itu. Baik, mari kita sambut saja Pak Herman. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau membahas ini ya, fungsi Lailatul Qadar. Iya, betul. Oke, langsung silakan saja Pak Herman. Semoga silakan. Masuk. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Ain, seperti yang kemarin kan kita sudah bahas Lailatul Qadar itu dalam bentuk keterangannya itu seperti apa gitu. Lailatul Qadar ini kan menyangkut masalah individu ini, pribadi-pribadi masing-masing. Jadi bagaimana Lailatul Qadar itu memiliki manfaat, faedah, ya kan? Dan fungsinya nanti adalah sebagai ruh di dalam kehidupan kita yang akan menyelamatkan kita, sebagaimana yang diterangkan oleh ya di dalam surat Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, secara garis besar kemarin sebetulnya kan kita sudah bahas, artinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kiat-kiat apa, cara-cara apa yang harus kita tempuh. Ya, terutama kita harus memfitrahkan diri kita. Tanpa memfitrahkan diri kita, itu Lailatul Qadar itu dia tidak akan masuk. Jadi Lailatul Qadar dibawa malaikat ke permukaan bumi, nanti sama malaikat dibawa lagi gitu. Karena nggak ada yang terima. Nah, bagaimana supaya kita mendapat Lailatul Qadar, ruhnya itu masuk ke dalam tubuh? Ya, seperti kemarin itulah, bahwa kita selama ini tidak dengan Al-Quran, tak paham dengan Al-Quran, ya bersihkan dulu, itu udah pasti kotor karena julumatnya. Jadi airnya udah kotor, gelasnya udah kotor, ya kan? Kemudian airnya dibuang, gelasnya dicuci, sehingga posisi gelas tadi menjadi bersih. Di saat posisi gelas itu sudah menjadi bersih, tadilah malaikat datang dengan ruh dan menitipkan ruh ke dalam kehidupan kita. Itu sebetulnya keterangan. Nah, sekarang kita sudah berhasil misalnya mengosongkan bagaimana supaya Lailatul Qadar ini memiliki fungsi di dalam kehidupan kita. Ini yang akan kita bahas. Fungsi-fungsi apa yang diharapkan dari ruh yang dibawa oleh malaikat tadi terhadap diri kita. Jadi tanpa kita mengetahui secara garis besar, nanti dia gambaran kerja itu dia tidak akan nampak gitu. Tapi kalau kita memiliki garis besar gambaran kerja, nanti dia tahap demi tahap, tetes demi tetes itu akan terisi. Dan dengan terisinya dengan Al-Quran, ruh itu dia langsung sebagai bibit di dalam tubuh kita yang akan kembang. Jadi oke, Mas Ain ya, kita coba ya. Oke. Nah, coba ya. Jadi ini Mas Ain, fungsi dari Lailatul Qadar itu dia ada sebagai pembinaan terhadap individu yang berujung nanti pembinaan terhadap alam semesta gitu, bumi secara keseluruhan. Jadi ini Mas Ain, kita harus memahami dulu
dari gambaran fungsi Lailatul Qadar ini yang perlu kita pahami itu adalah pertama Allah sebagai sumber dari pemilik Lailatul Qadar. Nah, Allah ini Mas Ain, ini kan nggak boleh, zatnya ini nggak boleh difikirkan nih, nggak boleh dipelajari. Allah bilang jangan, nah, kalian nggak sanggup gitu. Kemudian Allah tanpa harus kita dalami juga, Allah itu dia udah langsung dengan ilmunya. Itu udah mendapat langsung ilmu gitu. Allah dengan ilmunya. Nah sekarang ilmu Allah itu apa? Kan ini yang perlu kita kaji dulu. Jadi Mas Ain, artinya begini. Ilmu Allah ini yang merupakan juga sebagai iradahnya Allah. Ilmu Allah ini dia berbentuk Alkitab. Juga bisa disebut dia mushaf. Dan itulah yang disebut al-haq, al-haqqu. Dan ini dijaga oleh para malaikat nih di Lauhul Mahfuz. Yang mushafnya Allah tadi. Jadi ilmu inilah oleh orang-orang sufi, oleh orang-orang tarikat, oleh orang-orang ilmu tasawuf, ini disebutnya nih Nur Muhammad ini. Hakikat, tarikat, apa segala macam itu. Seolah-olah Nur Muhammad ini bertengkar dengan Tuhan pada awal mula jadi katanya. Kenapa dia bisa disebut sebagai ini adalah Nur Muhammad? Karena ilmu ini juga merupakan ruh alam semesta gitu. Inilah penyelewengan atau penyesatan. Sehingga lahirlah apa? Oh ayatullah, ruhullah, Khomeini gitu. Kemudian lahirlah kata siapa? Oh Siti Jenar, anak aku gitu. Banyak yang ngaku-ngaku orang tasawuf itu. Akulah kebenaran tuh. Akulah Allah. Nah ini akibat dari ini. Itu. Jadi kita harus paham duduk perkara ilmu ini. Inilah yang disebut dengan Nur Muhammad. Menurut orang-orang sufi dan menurut orang-orang tarikat. Kemudian ilmu Allah ini, Mas Ain, dia terdiri dari tulisan, huruf, kata, kalimat, bilangan. Dia berbentuk tulisan Alkitab ini gitu. Kemudian dia juga berbentuk bacaan. Tulisan ini berbentuk bacaan, huruf, kata, kalimat, bilangan. Gitu. Nah, Alkitab atau Al-Quran ini dia merupakan bahasa percakapan. Bahasanya. Makanya disebut kalam ilahi. Nah, bahasa ini di Allah disebut Arabian. Jadi, nenek moyangnya bangsa Arab belum lahir, bahasa Allah ini udah Arabian gitu. Jadi jangan salah kita Arabian Allah karena Muhammad orang Arab terus Allah berbahasa Arab, salah tuh. Yang betulnya Al-Quran dari bumi ini belum diciptakan oleh Allah, itu bahasa Allah itu udah Arabian. Kemudian ilmu Allah ini dan yang berbentuk Alkitab ini atau disebut juga dengan Al-Quran diajarkan kepada para rasul-rasul. Mulai dari Adam, selanjutnya Nuh, ya kan, Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Isa, sampai kepada Muhammad dan lain-lainnya itu, Sulaiman. Itu oleh Allah diajarkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk bacaan. Jadi bahasanya Muhammad tidak akan ada perbedaan dengan bahasanya Musa. Tidak akan ada perbedaannya dengan bahasanya Isa. Itu udah pasti itu. Dari mana? La nufariqu baina ahadim min rusul wal mu'minun.
Allah tidak pernah membeda-bedakan. Jadi Alkitab ini yang disebut dengan Asmaullah, Asmaul Husna, disebut Taurat, disebut Zabur, disebut Injil, disebut Al-Quran, disebut juga Al-Furqan, disebut juga An-Nikmah, disebut juga Al-Bayan, disebut juga Zikro. Banyak istilah penamaan gitu. Nah, untuk apa Allah memberikan penamaan ini? Ini seolah-olah memberikan penamaan ini semuanya ke apa? Ke fungsi-fungsinya Al-Quran. Al-Quran juga disebut sebagai hujan, sebagai ruh, sebagai imam, sebagai obat, sebagai penentu kepastian segala urusan ini. Jadi berarti Al-Quran pun dia berfungsi sebagai takdir gitu. Ya Mas ya. Jadi Al-Quran sebagai ruh fungsinya, Al-Quran sebagai ruh, inilah fungsi dari Lailatul Qadar. Nih, coba ya. Kan tadinya gelas kotor, udah kita buang, kita cuci, airnya jadi bersih. Nah, dengan kebersihannya tadi, seseorang itu dia akan berdoa, iza da'a ibadi, ya kan? Nah, nanti dengan kondisi ini, begitu malaikat pada malam Lailatul Qadar membawa ruh, dia akan meninggalkan ruh terhadap gelas kosong ini. Mulailah Al-Quran itu turun tetes demi tetes sebagai hujan buat kita. Jadi jangan harap hujan itu dapat kalau kita belum mendapatkan ruhnya Al-Quran. Dia akan semakin jauh. Jadi kita semakin mendekat ya, karena ini udah kita bekali duluan gitu. Karena kita udah mustajib. Ya Mas Yana. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai biji, sebagai cikal. Dan dia akan tumbuh kembang di dalam tubuh kita. Dan dia akan membangun diri kita. Dan ruh ini nanti kalau udah banyak yang mendapatkan, maka ruh ini fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmati ikhwana. Ruh inilah yang bekerja dalam kehidupan. Jadi Mas Ain, kita pada kondisi julumat, ya kan, dengan bantuan Lailatul Qadar, itu akan memberikan secara langsung pembinaan terhadap kita-kita yang mau menjadi orang mukmin. Dan sekaligus akan menyelamatkan kita gitu. Seumur hidup kita. Kenapa Allah janji akan menyelamatkan? Karena kondisi julumat ini memang sangat luar biasa, menyusahkan, memusingkan gitu. Bermacam-macam masalah akan muncul terhadap kita. Dengan bantuan Lailatul Qadar tadilah oleh Allah kita dapat terselamatkan. Jadi seperti yang kemarin Mas Ain, Lailatul Qadar itu adanya pada kondisi jahiliyah. Apa itu kondisi jahiliyah? Kondisi jahiliyah adalah pada posisi tambah kali kurang. Hasilnya minus, hasilnya negatif. Kemudian kurang kali tambah, hasilnya negatif juga. Siapa ini orangnya tambah kali kurang? Inilah kerjaan-kerjaan Yahudi, kerjaan-kerjaan ilmuwan, kerjaan-kerjaan teknokrat. Nah ini yang positif ini
Dia dapat penemuan, tapi sumber penemuan itu tetap Al-Quran, Al-Qurannya ditutup, penemuannya dibuka. Jadi kita bisa pastikan dengan Al-Quran, walaupun Bill Gates itu berhasil dengan ilmu komunikasi, dengan ilmu frekuensi, gelombang segala macam, itu tetap itu Al-Quran, tapi ditutup Al-Qurannya. Akhirnya keluarlah Bill Gates dengan kekayaan yang luar biasa. Nah, para ahli kitab, ulama dan segala macamnya nggak senang nih. Wah, ini kafir. Dibuat yang kafir ini diperbaiki. Kali tambah. Namun biar bagaimanapun hasilnya tetap akan negatif. Tidak akan pernah positif. Jadi kita harus paham ini. Berlagak ulama, berlagak kiai, segala macam. Tapi hasilnya nanti tetap akan negatif. Kata Allah. Inilah julumat. Nah, di kondisi julumat ini ada mukmin kata Allah, bagaikan sapi hitam tapi ada bulu-bulu putihnya. Nah, inilah kurang dikali kurang. Inilah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Orang yang diselamatkan tadi. Dia berada di luar poros ini. Posisinya. Jadi begitu ini memang dihancurkan, apa sama-sama mereka menghancurkan, yang ini selamat karena mereka enggak. Orang mukmin ini enggak di sini dia gitu. Nah, inilah yang disebut dengan yu'minu billah berdasarkan yang tukfiru bitagut, kafir dengan tagut. Ini kurang kali kurang berarti kafir tagut kurang dikafirkan, jadi dialah yu'min billah. Dan orang-orang inilah yang akan diselamatkan oleh Allah sampai waktu matla'il fajr, waktu tegaknya dinul Islam. Nah, posisi julumat sekarang bagaimana? Tentu kita bertanya juga, Mas Ain. Ini posisi julumat ini belum sampai nih ke titik puncak. Titik puncaknya aja. Yang dimaksud dengan titik puncak ini kan titik-titik keemasan. Titik kemasannya apa? Dia belum sampai 3 dimensi itu. 3 dimensi itu secara teknologi belum terpenuhi gitu. Sementara orang yang mutakin, yang mutawakilun nggak ada, makanya Allah biarkan juluman nih. Dihancurkan juga juluman nih, yang mutawakilun juga nggak ada. Jadi di posisi inilah orang berdoa, julumat berdoa, iya dikasih Allah. Nah, dia selaras gitu. Seseorang yang mukmin, apakah dia berniat menghancurkan ini? Enggak, pasti enggak. Dia tahu gitu, ini belum gitu. Makanya yang diharapkan secara individu dia selamat. Begitu dia udah sampai nanti di puncak julumat, baru Allah bilang, ini waktu kau nih julumat udah habis, udah dihancurkan. Kurang kali kurang inilah nanti yang akan muncul mewujudkan tambah kali tambah. Nih, kurang kali kurang nih akan mewujudkan tambah kali tambah. Ya. Jadi Mas Ain, ini ibaratnya orang pasti nganggap ini ngomongnya nih selera Pak Herman, bukan, ini semuanya nih Al-Qurannya ada nih. Cuman nggak kita sebutkan aja, walaupun ini dia bahasa Indonesia. Oke. Terus kenapa doa
doa julumat sekarang dikabul. Memang ini masa dia sampai menuju masa keemasannya nanti nih. Gitu. Nah, inilah Mas Ain secara individu, ya kan? Secara individu, kalau ruh sudah ada di kalbu kita dengan sendirinya, apabila Al-Quran itu dibacakan sendirinya, kita akan tunduk patuh dan paham gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak akan terlepas dari Al-Quran. Nah, tandanya apa orang ini dapat ruh apa belum? Apa tanda-tandanya? Ya kan? Tandanya kalau orang sudah dapat Lailatul Qadar, dia akan selalu berdoa, ya Allah, hari-hari ini aku bekerja dengan niat motivasi yang baik menurutku. Dan aku tidak tahu apakah ini engkau ridhoi gitu. Aku tak paham. Apakah yang aku lakukan ini memang ridhomu apa bukan? Oleh karenanya tunjuki aku ya Allah, lindungi aku ya Allah, bimbing aku ya Allah ke arah petunjuk. Sehingga menjadi hudan lil mutakin gitu. Nah, kalau di hatinya hari-hari tertancap seperti ini, merasa dia yang dia buat sehari-hari ini, dia nggak paham apakah ini keridhaan sesuai dengan ridhonya Allah apa bukan, dan dia mengadu kepada Allah, minta tolong dibimbing supaya apa yang dia lakukannya adalah ridho dari Allah itu sendiri. Nah, kalau di dalam hati sudah seperti itu udah dijamin, ini 100% berarti dia Lailatul Qadar udah dapat. Dan ini akan menuju ke sami'na wa ata'na, dan dipastikan tidak akan ke sami'na wa asaina. Jadi kalau orang banyak ahli tentang kitab, tapi tanpa didasari oleh Lailatul Qadar, dia bisa kemana-mana. Sami'nanya itu bisa sami'na wa asaina. Nah, larinya ke sini. Tambah kali kurang. Ini sami'na wa asaina nih. Kalau ini sami'na gairu musma'in, enggak tahu. Ya kan? Iya, iya. Oke, Mas Ain. Oke, berarti mana ya, Pak Herman? Ya. Singkatnya fungsi Lailatul Qadar itu untuk menyelamatkan tadi ya, mengajarkan dan menyelamatkan tadi. Menyelamatkan per individu. Dan dia adanya di dalam kondisi julumat. Kalau udah di kondisi nur, di nur Islam, itu Lailatul Qadar ini nggak ada lagi. Gitu. Jadi memang Lailatul Qadar ini khusus pada kondisi julumat, di waktu inilah dia ada. Siapa yang dapatkan? Dia orang yang mau dengan petunjuk. Memang orang yang mau selamat dengan Al-Quran. Gitu. Makanya uduni fastajibuli kan ada di situ. Jadi Mas Ain, kalau ruh sudah dia ada di hati kita, ya kan? Dengan melihat julumat ini bisa jadi hidayah juga sama kita, Mas Ain, jangan salah. Bukan hanya Al-Quran yang membuat terbentuknya hidayah ada dalam diri kita. Julumat pun akan menjadi hidayah. Yakfur bitagut, udah hidayah. Tapi dalam arti apa? Julumat itu ya dinegatifkan gitu. Kalau julumat itu dipositifkan ya sama juga. Oke, Mas Ain? Oke. Siap. Kemudian Mas Ain, terhadap alam semesta, Allah dengan ilmunya ini sesuai dalam surat Yasin ayat 82,
iza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tatkala Allah berkehendak. Dengan apa Allah berkehendak? Ya dengan ilmu ini. Sesuatu. Kemudian barulah Allah kun fayakun. Begitu molekul atomnya terbentuk, membentuklah dia. Yang seperti teori-teori kuantum itu kan, yang dibilang tuh. Jadi Allah bilang di dalam Al-Quran, kalian ini semua kondisinya mati, kata Allah. Kemudian kami hidupkan. Kemudian kami matikan, kemudian kami hidupkan lagi. Kemudian kepadanya dikembalikan segala urusan. Jadi termasuk alam semesta ini juga dari nggak ada diadakan halaka. Sama juga dalam kondisi mati kemudian dihidupkan. Nih di dalam surah Fussilat, semua alam semesta termasuk bumi, samawat wal ard itu berlaku tau'an au karhan. Ini takdir mereka ini tau'an au karhan gitu. Jadi jangan dibilang samawat dan ard itu tidak hidup. Mereka beranu sesuai dengan garis edar masing-masing, dalam arti mereka taat dan sujud. Seperti halnya misalnya tumbuh-tumbuhan, tanam biji jagung, ya lahir jagung, itu taat itu dalam arti sujud. Padi ditanam, kemudian berbuah padi, jadi beras, itu taatnya itu, sujudnya itu. Jadi itu sudah takdir ciptaan mereka itu, ya itu. Dan mereka taat dan sujud. Kecuali seperti yang sudah kita bilang kemarin-kemarin, kita ulang lagi, kecuali jin dan manusia. Ini mereka ini dikasih koda nih. Tapi takdir mereka itu ya koda itu. Mereka boleh pilih, silakan. Mau sami'na wa ta'na, mau sami'na wa asaina, atau mau kafir apa sekalian, ya terserah kalian. Tetapi kalian kan jin dan manusia ini sudah dimodali oleh Allah dengan sam'a wal absar wal afidah. Yang mau beriman, ya prosesnya seperti ini juga. Ini bukan manusia aja, jin pun seperti ini juga, Mas Ain. Jangan salah. Jadi, jin dan manusia merupakan garis sejajar itu. Sama-sama sama-sama perilaku sama. Jadi ada kafir, ada yang mukmin, jin. Manusia ada yang kafir, ada yang mukmin. Dan inilah mandataris masing-masing rasul dan malaikat. Nah, setelah jin dan manusia ini dikasih ilmu oleh Allah, makanya Allah bilang la ikraha fiddin. Kata bayana rusdu minal gayi. Ya, kata bayana rusdu minal gayi dulu, barulah ikraha fiddin gitu. Nah, inilah yang akan membentuk kado nih. Tapi pada prinsipnya ini takdir juga. Takdirnya itu ya bebas memilih gitu. Jadi fama yakfur bitagut yu'min billah. Ini kan Al-Baqarah ayat 256. Oke, Mas Ain? Oke. Jadi proses mati kemudian dihidupkan, ada yang ada takdirnya itu tauhan au karhan,
ada takdirnya itu boleh memilih dengan proses nanti mereka larinya qada gitu. Apa dia baik, apa dia jelek. Nah, kondisi ini Mas Ain berbalik ke sini lagi. Ini julumat akhir ini. Jadi memang akan terjadi julumat super. Begitu dia sudah sampai pada puncak julumat, ini akan dihancurkan oleh Allah. Dan mulailah dengan peradaban Jannah atau peradaban Madinah. Okay. Ini Mas Ain, tapi orang banyak yang nggak suka nih Mas Ain. Tak apalah kita sebut aja. Julumat di dunia ini adalah sebagai cikal bakal terbentuknya nar di hari akhirat. Tapi dilipatkan. Disinilah letaknya Allah la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah keluar janji. Jadi begitu julumat nanti dia berada di nar, dia nggak bisa ngelak. Memang ini perilakunya gitu. Dan inilah yang akan membentuk nar akhirat nanti. Kemudian setelah ini berada pada puncak, udah habis dah, kalian udah tamat kata Allah. Aku kasih izin kalian ini udah selesai. Nggak ada lagi. Barulah tegak dinul Islam, tegaklah dinul Haq. Dan di sini pun nanti juluman nggak ada lagi Mas Ain. Orang semuanya udah standar ilmu. Tidak seperti halnya Madinah pada waktu Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad itu orang masuk ke dalam jannah itu bukan kesadaran ilmu, macam-macam kesadarannya gitu. Mereka belum beriman karena kalah perang, ya udah mereka terpaksa Islam. Jadi mereka Islam itu bukan berdasarkan proses iman di zaman Rasul, tapi nanti enggak, ini enggak ada lagi nih julumat-julumat di sini. Nah, inilah pembentukan cikal bakal jannahnya di akhirat nanti. Ini sampai pula nanti ke puncak keemasan. Kalau ini diberi hak oleh Allah 3 dimensi, kalau ini oleh Allah diberi hak 600 dimensi. Jadi kalau 3 dimensi ini aja udah begitu hebat, hari ini apa kejadian di Amerika kita bisa tahu, apalagi 600 dimensi seperti apa teknologi di zaman dinul Islam akhir ini. Iya. Nah, setelah ini sampai ke 600 dimensinya udah tercapai, hari ini nih udah aku jelaskan sejelas-jelasnya kata Allah. Kita ambil istilah umum aja, inilah katanya kiamat, trompet Israfil dibunyikan. Kita pakai istilah kiamat aja dulu ya, karena kalau kiamat orang kan cepat paham. Dihancurkanlah seluruh alam semesta ini kembali. Nah, inilah yang disebut summa yumitukum. Setelah summa yumitukum, summa yuhikum. Yuhikum kedua. Pada kondisi yuhikum kedua, maka manusia tumbuh bagaikan cendawan. Bukan suatu hal yang susah kami menyusun tulang belulang, kata Allah. Jadi itu secara otomatis saja tuh Mas Ain. Yang julumat tadi dia tumbuh di sini. Ini akan apa? Ada 2 planet yang akan ditempati, satu nar, satu jannah. Planetnya enggak 2, tapi dia yang 2 ini yang bakal ditempati, satu untuk jannah, satu untuk nar. Ini enggak akan bercampur aduk lagi di akhirat. Gitu. Jadi yang kafirun, yang aba wastakbara,
yang junun. Nah, sinilah termasuk orang yang yang ragu-ragu. Ke sini kumpulnya. Dan ini disebut ashabu simal. Kemudian yang positif ini Mas Ain, ini secara otomatis dia tumbuhnya di sini tumbuhnya. Dan orang ini dia nggak tanya-tanya lagi, inilah kampung aku, ya kan? Kalau di sini ada yang menyesal nih, balikkan aku ke dunia, biar aku beribadah setaat-taatnya. Tapi udah nggak ada cerita. Jadi inilah yang disebut sebuah kampung yang penuh dengan sungai, keberkatan, subur, makmur. Nah, apakah nanti akan muncul aktivitas seperti aktivitasnya dunia? Ya, ini nanti kita dalami lagi Al-Quran, nanti akan dapat dia nih. Apa kita di sini nanti akan beraktivitas juga? Apakah di sini orang-orang kafir dengan narnya akan beraktivitas juga? Insya Allah itu ruh akan memberi udan kepada kita. Cuman Bapak nggak berani tergesa-gesa kasih bilang ini. Dan Bapak yakin ruh dan malaikat akan ngasih tahu besok juga ada aktivitas misalnya. Atau besok nggak ada lagi aktivitas, itu akan dikasih tahu. Jadi Mas Ain, ruh di dalam tubuh kita itu memang kita rasakan. Bukan yakin-yakinan, ini udah mukmin nih, aku udah mukmin. Enggak. Kalau dia seorang mukmin, dia memang yakin, dia hakul yakin, dia itu memang mukmin. Nah, kenapa dia bisa yakin? Ya, dia balik lagi, ini karena kerjaan ruh tadi. Ruh tadi yang bekerja di dalam tubuh kita sehingga memunculkan suatu keyakinan. Nah, orang yang sudah ruh di dalam kalbunya, itu nanti Mas Ain, kita boleh ada hal-hal luar biasa yang akan terjadi terhadap diri dia dan dia selamat. Itu pasti tuh. Dia akan merasakan ada hal-hal yang di luar kemampuannya dia selamat gitu. Itulah ciri-cirinya seseorang yang diselamatkan. Dan itu akan kita alami. Cuman mudah-mudahan Mas Ain, dengan yang ini tadi, ya kan, sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu memberitahu kita tentang ini semua. Kita hidup harus berdasarkan ilmunya Allah. Dan ilmu Allah ini akan menjadi ruh. Dan dia akan menjadi imam. Imam di dunia, dalam arti Malik Yaumiddin. Dalam arti Malikus Samawati wal Ard. Itu imamnya. Pengertiannya. Nah, fungsi mutawakilun, apa kita nanti akan mutawakilun, nanti akan terjawab aja. Kita lakukan ini, berdoa seperti yang Bapak bilang tadi, nanti rasakan aja perkembangannya. Oke. Nah, jadi Bapak rasa, karena ini terlalu tajam betul nih sebetulnya nih Mas Ain. Iya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ini tajam kali nih, orang bisa marah juga sama kita. Oke. Jadi mungkin Bapak sebetulnya gimana ya? Hati itu nak ngasih tahu juga. Iya. Tapi
dikasih tahu kadang-kadang hati itu bimbang juga gitu, kira-kira itulah sekarang ini. Dan biar bagaimanapun inilah rahasia, ini rahasia nih. Pada suatu ketika yang gaib itu cuma Allah aja, yang lainnya ini udah nggak ada lagi gaib nih, udah syahadah semua untuk ke depan. Oke, siap. Dengan apa sadar? Teknologi ini semua sadar nanti nih. Tapi kapan teknologinya? Iya, kalau ini udah bangkit. Kalau di teknologi ini nggak akan nih. Teknologi juluman ini nggak akan mampu bikin ini sadar. Tapi teknologi ini kali tambah, ini akan jadi sadar semua. Yang nggak sadar cuma Allah aja satu. Oke. Oke, Mas Ain? Oke, Pak Herman. Mungkin Oke, dulu ya, udah panjang tadi berat nanti. kali nih. Iya. Salah-salah nanggap. Ini bahaya. Gitu. Iya, nanti biar pelan-pelan dicerna oleh para netizen lah, untuk pelan-pelan lah. Ya, mungkin pelan-pelan ya kan. Ya. Dan lagi kan kalau ada misalnya agak-agak keraguan ini ngomong ayat berapa kan nanti bisa dikomentar. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi mungkin cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harapan kita yang kita uraikan, yang kita sampaikan pada saat ini tetap ada faedah terhadap yang lain. Mudah-mudahan orang beriman ini semakin banyak, Amin. Ya kan, sehingga saat itu dia semakin dekat. Amin. Kalau dia nggak semakin banyak, saatnya pun akan semakin jauh. Amin. Oke. Siap. Ya. Oke, terima kasih sekali Pak Herman ya atas uraiannya tadi. Sungguh sangat singkat, padat, dan butuh waktu untuk mencerna lah, seperti itulah. Karena sedikit demi sedikit nggak apa-apa, nanti berkelanjutan seperti itu ya Pak Herman. Oke, sobat-sobat Peta Islam semuanya, itu tadi yang bisa kami sampaikan. Nanti bila ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu disampaikan, bisa melalui komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, bagikan ke teman-teman atau ke saudara-saudara agar video ini bisa menjangkau ke semua orang gitu. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.